Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wa salaman amma ba'du. Fal asri. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru bil ihsan, Anta alladhi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Jabbaru bil ihsan, Anta alladhi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Jabbaru bil ihsan, Anta alladhi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وعلوم جميع مشايخه وجميع مشايخنا في الدارين آمين. ومن السادة آل أبي علوي من كان يجلس عند قبر سيدنا الفقيه المقدم الجلوس الطويلة. ومن السادة آل أبي علوي, dan ialah dari kalangan sadat, kalangan sayyid, dari keluarga Abi Alawi. Man, adapun orang, kana yang ada siapa man, yajlisu ialah duduk siapa man, inda qabri sayyidina al-faqih al-muqaddami, di sisi kuburnya sayyidina al-faqih al-muqaddam. Beliau seorang wali besar di kalangan sadat yang hidup di Yaman, di Hadramaut. Cerita atau kisah tentang beliau sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, lebih-lebih di kalangan para sadat, habaib dan syara'ib. Seorang wali besar. Al-julus at-tawila, dengan duduk yang sangat lama, dengan duduk yang lama. Wa huwa, adapun man, fi harri syamsi, ialah berada di teriknya matahari, bihaitsu law usirat, dengan sekiranya seandainya diperas, thiyabuhu, apa pakaian-pakaiannya man, min kathratil araqi, atau min kathratil arqi, dari banyaknya keringat, la kharaja, maka niscaya keluar apa keringat itu, minha, dari thiyab. Nukila, dinukil, dzalika, apa itu kisah, wa minas sadati ali Abi Alawi ila akhirih, ani Syekh Abdullah bin Alawi wa ghairihi, dari Syekh Abdullah bin Alawi wa ghairihi, dan selainnya Syekh Abdullah bin Alawi wa ghairihi radhiyallahu taala anhum. Wa amma tamassuhu, sedangkan adapun mengusap bil kuburi, dengan beberapa kubur, ini yang biasa dilakukan oleh sebagian muslimin di daerah Timur Tengah, tapi di Indonesia hampir tidak dilakukan. Wa amma tamassuhu, sedangkan adapun mengusap bil kuburi, dengan beberapa kubur, wa takbilu, dan mencium laha pada kubur, fa ghairu mustahabbin, maka ialah tidak disunnahkan, bal huwa makruhun, bahkan huwa, adapun tamassu wa takbil, makruhun, ialah dimakruhkan. Wa asyaddu karahatan minhu, dan adapun lebih dimakruhkan, minhu, dari tamassu itu, wa takbil, at-tawafu, ialah berkeliling, at-tawafu, ialah berkeliling, biha, dengan kubur. Tapi di Indonesia ada orang tawaf di kuburan ini ya. Ada. Kalau di Timur Tengah ada, di sebagian kubur para aulia, kaum muslimin itu mengitari kuburannya. Itu makruh hukumnya, tidak haram. Makruh. Artinya ada masih sebagian yang menganggap itu, yang seandainya tidak dianggap membahayakan pada akidahnya, tidak ada halal yang membahayakan akidah, tidak begitu dipersoalkan. Cuma dimakruhkan dan sangat makruh. Tidak sampai pada pengharaman. Kalau sebagian orang baru datang saja sudah diharamkan, tambah kuburannya para aulia, tambah diharamkan, tambah disyirik-syirikkan. Arseko. Wa dzakara ba'dhum, dan menyebutkan ba'dhum, siapa sebagian ulama, annahu, apa sebenarnya, sya'an idza lam yakun, apabila tidak ada lizairi, idza lam yumkin,
apabila tidak mungkin lizairi bagi orang yang berziarah al-wuqufu apa berdiri atau diam tijaha wajhil mayyiti di hadapan wajahnya mayit, karena maka ada al-wuqufu apa diam jihata ra'sihi di arah kepalanya mayit aula ialah lebih utama. Artinya sebaiknya menghadap kemana arahnya wajahnya mayit itu di arah kiblat. Jadi sampean menghadap ke timur kalau di sini. Wazama dan merasakan siapa ba'duhum annal mayyita kepada punya mayit atau menduga ya. Siapa ba'duhum annal mayyita kepada punya mayit yash'uru ialah merasa. Jangan-jangan saya ini salah maknai. Terattub. Beliau sudah nyampe yash'uru, saya baru za'a. Ini yang saya artikan merasakan za'ama ini. Padahal za'ama biasanya artinya menduga kuat. Saya mungkin salah ngartikan ini. Beliau sudah ngartikan sampai yash'uru, saya za'ama diartikan merasakan. Lopot ini saya yang lopot. Wa za'ama dan menduga siapa ba'duhum annal mayyita kepada semuanya mayit yash'uru ialah merasakan siapa mayit bil waqifi dengan orang yang berdiri tijaha wajhihi di hadapan wajahnya aktsara lebih banyak min syu'urihi dari merasakannya mayit bihi dengan waqif idza waqafa apabila berdiri siapa waqif fi jihati ra'sihi di arah kepalanya mayit aghairiha atau selainnya jihati ra'sin. Wallahu a'lam. Ini tata cara atau adab ziarah kubur lebih-lebih kepada para sholihin atau kepada para aulia. Wa'alam dan adalah tahu siapa kamu anna amal al-ahya'i kepada sungguhnya amal-amalnya orang yang hidup. Tu'radu ialah disodorkan. Tu'radu ialah disodorkan apa amalul ahya' alal mauta atas orang-orang yang meninggal dunia min ahlihim dari keluarga-keluarga mereka. Min ahlihim dari keluarga-keluarga mereka, mauta wa qaribihim dan famili-famili mereka. Ahya min ahlihim dari keluarga-keluarga ahya wa aqaribihim dan famili-famili ahya. Fa in ra'au maka jika melihat siapa mauta khairan kepada kebaikan farihu maka gembira siapa mauta bi dengan khair wastabsyaru dan bahagia siapa mereka mauta wa da'au dan berdoa siapa mauta lahum bagi ahya bitathbiti dengan semoga ditetapkan oleh Allah wal istiqamati dan istiqamah. Wa in ra'au dan jika melihat siapa mereka mauta ghaira dzalika kepada selain itu khair hazinu maka susah siapa mauta wasa'a dan buruk hum kepada mereka mauta ma apa sesuatu ra'au yang melihat siapa mauta hu kepada merasa susah sedih ketika melihat keluarga melakukan maksiat keluarga yang masih hidup. Wa da'au dan berdoa siapa mereka mauta lahum buat mereka ahya bil hidayati dengan hidayah petunjuk wa taufiqi dan mendapatkan taufik pertolongan dari Allah lil khairi untuk kebaikan wala amalis solihi dan amal yang salih. Waqad qala alaihi salatu wassalam dan sungguh bersabda siapa habibuna alaihi salatu wassalam inna a'malakum sesungguhnya amal-amal kalian tu'radu ialah disodorkan apa amal ala aqaribikum atas keluarga-keluarga atas famili-famili kalian wa asyairikum dan keluarga-keluarga kalian yaitu minal amwati dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa in kana maka jika ada punya sampean fa in kana apa fa in kana? Fa in kana maka jika ada siapa orang yang hidup itu khairan ialah baik istabsyaru maka gembira siapa apa istabsyaru ya di sana istabsyaru maka gembira siapa mereka aqarib wa asyair minal amwat wa in kana dan jika ada siapa orang ghaira dzalika ialah selainnya itu khair qalu maka berdoa siapa mereka aqaribikum wa asyairikum minal amwat itu berdoa Allahumma ya Allah la tumit benar jangan to'ot ya jangan tombet jangan la tumit jangan ditombet bukan la tumit jangan mematikan siapa engkau jangan mewafatkan siapa engkau hum kepada mereka keluarga-keluarga kami yang berbuat maksiat hatta tahdiya sehingga memberikan petunjuk siapa engkau hum kepada mereka kama hadaitana sebagaimana telah memberikan petunjuk siapa engkau kepada kami ya Allah. Doanya orang yang meninggal dunia ini insyaallah masih bermanfaat untuk orang yang hidup. Tidak mungkin Allah mengantarkan mereka untuk berdoa di kubur kalau tidak ada manfaatnya untuk orang yang hidup. Masa iya doanya orang yang hidup tidak masuk, tidak bermanfaat atau amal-amal tertentu yang dilakukan oleh orang yang hidup pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal tidak sampai. Ini orang yang mati saja nyampe kepada orang yang hidup.
saling mengisi antara satu dengan yang lain. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan bersabda siapa Habibuna Muhammad alaihi salatu wasallam, tu'radu disodorkan atau diperiksakan bisa al-a'malu beberapa amal yaumal itsnaini di hari Senin wal khamisi dan hari Kamis alallahi pada Allah. Sekarang hari Senin. Amal kita sekarang diaturkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Wa tu'radu, dan dilaporkan atau dihaturkan al-a'mal alal anbiya'i atas beberapa nabi, wa alal aba'i wal ummahati atas beberapa nenek moyang, ayah-ayah dan ibu-ibu, yaumal jum'ati pada hari Jumat. Sedangkan amal-amal kita pada hari Jumat dihaturkan, diperlihatkan kepada para nabi dan kepada nenek moyang kita. Tu'radu ini bisa diartikan diperlihatkan atau disodorkan atau diperiksakan, diedit malunya kita. Fayafrahuna, maka gembira siapa mereka anbiya wal aba wal ummahat bihasanatihim dengan kebaikan-kebaikan mereka keluarganya yang masih hidup. Wa tasdadu, dan bertambah wujuhum wajah-wajah mereka anbiya aba wal ummahat nuran cahayanya, wa isyraqan dan terang benderangnya. Fattaku, makalah hendaklah bertakwa siapa kalian Allah kepada Allah, wala tu'dzu, dan jangan melukai atau jangan menyakiti siapa kalian mautakum kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian, di antara keluarga kalian. Ini khatimatu hadzal umri, adapun ini ialah penutup umur ini, tentang fi asya'a, tentang beberapa perkara, tata'allaku yang berkaitan asya' bima dengan sesuatu, taqaddama yang telah lalu ma, wa tattasilu dan berhubungan asya' bihi dengan ma. Atau lafaz khatimatu hadzal umri jadi mubtada, fi asya'a menjadi khabar. Adapun penutup umur ini ialah tentang beberapa perkara, tata'allaku yang berhubungan asya' bima dengan sesuatu, taqaddama yang telah lalu ma, wa tattasilu dan berhubungan asya' bihi dengan ma. I'lam, dalam mengetahui siapa kamu andal khalqa kepada sesungguhnya makhluk, yajtami'una ialah berkumpul siapa makhluk fil barzakhi di barzakh, fil waktu pada waktu alladzi bainal nafkhataini yang ada di antara dua tiupan sangkakala. Li'annahu, karena sesungguhnya sya'an la yabqa ialah tidak tetap, tidak tersisa atau tidak tetap fi dzalikal waqti pada waktu itu minal khalaiqi dari beberapa makhluk, illa man kecuali makhluk Allah, atau illa man kecuali orang la yamutu yang tidak mati siapa man, dari orang-orang yang dikehendaki atau makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa nufikha, dan ditiup fis suri sangkakala, fasaiqa maka tergeletak, maka terkapar man siapa orang fis samawati yang ada di beberapa langit, wa man fil ardi dan orang-orang yang ada di bumi. Jadi alien-alien mati, para malaikat juga mati. Illa man kecuali makhluk syaa yang berkehendak Allah siapa Allah, atau orang yang berkehendak siapa Allah siapa? Tahu al-ikhtilafin bainal ulama. Wa hadhi, adapun ini nafkhah, khiyan nafkhatul ula ialah tiupan yang pertama, allati yamutu yang mati, biha sebab allati kullu hayyin setiap yang hidup, minal makhluqina dari makhluk-makhluk. Wala yabqa, dan tidak tersisa illallahu kecuali siapa? Allah al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri, alladzi la yamutu yang tidak mati siapa? Alladzi Allah. Wa hadhihi, adapun ini hadi an-nafkhatul ula allati yamutu biha kullu hayyin ila akhirih, hiyal qiyamatul ula, ila kiamat yang pertama. Wa ba'daha, dan setelahnya al-qiyamat al-ula, atau setelahnya an-nafkhatul ula atau kiamat al-ula, takunu terjadi atau ada al-qiyamatus tsaniyah, itu kiamat yang kedua, allati yuhya yang dihidupkan, biha dengan allati al-qiyamatus tsaniyah, kullu mayyitin setiap yang mati, bidznillahi ta'ala dengan izin Allah ta'ala. Wa dzalika, adapun itu al-qiyamatus tsaniyah, qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup fihi di dalamnya ukhra tiupan yang lain. Fa idzaran, maka tiba-tiba ya ada tidak jelas saya idzan itu idzan ya.
Hum adapun mereka khalaik, qiyamun ialah orang-orang yang berdiri, yang zuruna melihat siapa mereka. Wa bainan nafkhataini dan ialah di antara dua tiupan arba'una sanatan adapun 40 tahun. Ai tsumma nufikha fihi apa? Sur itu ya. Tsumma nufikha kemudian ditiup fihi apa? Sur ukhra ai taratan ukhra. Salah makna tadi. Tsumma nufikha kemudian ditiup fihi apa? Sur ukhra pada kali yang lah ai marratan ukhra. Fa idza maka tiba-tiba hum adapun khalaik qiyamun ialah orang-orang yang berdiri, yang duruna yang melihat siapa mereka khalaik. Wa bainan nafkhataini dan ialah di antara dua nafkhah, dua tiupan arba'una sanatan adapun 40 tahun. Wa ammal ladzina sedangkan adapun orang-orang istisna yang mengecualikan hum kepada alladzina Allah siapa Allah fi qoulihi di dalam firman Allah illa man syaa Allah faqad ikhtalafat maka sungguh berbeda pendapat fihim di tentang mereka alladzina aqwalul mufassirina apa pendapat-pendapat para mufassir. Faqila maka dikatakan hum adapun mereka orang-orang yang dihidupkan masih hidup oleh Allah, yang masih dihidupkan oleh Allah, al malaikatu ialah para malaikat, wakila dan dikatakan al anbiya ialah para nabi, wakila dan dikatakan asyuhada ialah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Warujiha dan diunggulkan hadzal qaulu apa qaul ini, wakila dan dikatakan ghairu dzalika apa selainnya aqwalul mufassirin itu malaikat, anbiya atau syuhada. Wa qala alaihi salatu wasallam dan bersabda siapa Habibuna Muhammad alaihi salatu wasallam yakhruju ad-dajjalu fi ummati keluar siapa dajjal fi ummati di kalangan umatku. Dajjal ini adalah makhluk Allah yang membawa fitnah yang luar biasa dan tidak pernah ada fitnah yang dibawa oleh satu makhluk pun yang memberikan fitnah yang luar biasa kepada umat manusia melebihi fitnah dajjal ini. Dia semacam satu seiring dengan iblis. Dia yang bisa melaksanakan segala program-program iblis dengan maksimal. Dajjal ini makhluk Allah yang bermata satu, pecek matanya. Mata kanannya pecek, mata kirinya melalak. Ciri-cirinya seperti kleker mau keluar, seperti pula mau keluar. Di dahinya bertuliskan lafaz kafara. Orang yang tidak bisa membaca pun akan tahu bahwa itu tulisan kafir atau kafara. Dia mempunyai kendaraan yang suaranya lebih buruk dari suaranya keledai. Tidak tahu kayak apa. Apa berupa pesawat terbang atau bagaimana. Fitnah Dajjal. Dajjal bisa menampakkan semacam hal-hal yang luar biasa yang identik dan mirip-mirip dengan mukjizat, dan dengan itu kemudian dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika manusia dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, tiba-tiba didatangkan Dajjal, muncul Dajjal dengan membawa seakan-akan solusi. Dalam hadis dijelaskan tangan kanannya membawa surga, tangan kirinya membawa neraka. Apa yang terlihat di tangannya Dajjal itu surga, itu adalah neraka. Apa yang telah di tangannya Dajjal itu neraka, itu adalah surga. Maka orang mukmin harus memilih untuk tidak mengikuti Dajjal. Dan Dajjal itu ya muncul pada zaman-zaman tidak lama dari zaman kita ini. Kalau dilihat dari tanda-tanda yang salah seorang habaib Sayyid sudah mengarang, bahkan bisa dikatakan membuat satu disiplin ilmu yang seharusnya dipelajari oleh orang-orang mukmin ahlul ilmi di zaman sekarang ini. Namanya fikih tahawulat. Pernah dengar? Fikih yang khusus membahas tentang tanda-tanda zaman, termasuk akhir zaman, dan apa yang dilakukan umat Islam ketika melihat berbagai tanda-tanda zaman pada zaman-zaman ini. Dan itu beliau ambil dari hadis Jibril. Tahu hadis Jibril? Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, duduk di hadapan Rasulullah, beliau bertanya mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Dan di terakhir itu kan malaikat bertanya tentang asyratus saah. Itu yang menjadi sumber dasar pokok beliau membuat menyusun ilmu fikih tahawulat tentang tanda-tanda akhir zaman. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa kiamat akan terjadi, tanda-tandanya diantaranya adalah
Kalau ada orang yang tidak pakai sandal, bertelanjang dada, tidak pakai baju, tiba-tiba mereka yatatawaluna fil bunyan, membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Terjadi tidak sekarang? Terjadi. Sampean pernah nonton, tidak usah ke Timur Tengah, nonton videonya orang Indonesia 90-80 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, pernah nonton? Iya, kakek-kakek kita itu masih songkok ring-mereng, tangguh gelam, apalagi pada zaman Jepang. Di Timur Tengah sekarang, di Abu Dhabi, di Dubai itu gedung-gedung pencakar yatatawaluna fil bunyan. Iya, apalagi itu termasuk apabila ada seorang budak melahirkan anak iya, tuannya. Apa ini maksudnya? Maksudnya kalau secara zahir banyak anak durhaka kepada kedua orang tua, tapi kalau dikaji secara lebih luas tidak hanya itu, ada keterbalikan sistem di dalam dunia ini, hingga yang asalnya di atas di bawah, yang di bawah di atas dan seterusnya. Nah, ya sampai kajilah, baca kitab bulan itu, ada bukunya, ada kitabnya. Dajjal termasuk tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubra, pasti datang dan pasti ada. Dan tidak ada satupun nabi kecuali mereka mewanti-wanti kepada umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Nah, tanda-tanda Dajjal ini yang paling lengkap diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kenapa? Karena Dajjal akan dimunculkan sebagai fitnah di akhir zaman pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sebagian riwayat termasuk pengikut-pengikut Dajjal itu banyak juga dari kalangan para wanita. Jadi naudzubillahi min. Ada riwayat menjelaskan nanti ketika Dajjal muncul, maka sebagian kaum muslimin yang saleh itu mengikat istri-istri dan anak-anak perempuan mereka ke tiang-tiang. Kenapa kok diikat? Takut sebagian wanita-wanita ini karena takutnya pada mati keluar dari rumah mengikuti Dajjal. Diikat, ditahan agar supaya tidak keluar rumah. Karena pada waktu itu Dajjal memberikan semacam pengumuman, siapa yang ikut saya dia akan selamat, yang tidak ikut mati. Oleh karena itu kita berharap sampean adalah calon-calon ibu, kalau nutut ke Dajjal adalah calon-calon ibu yang melahirkan anak-anak yang bisa menjadi musuh-musuh Dajjal dalam barisan Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihis salam. Kalau muncul zaman kita, kalau tidak ya alhamdulillah, jangan mengharap. Ada orang bertanya kepada salah seorang masyayikh, karena mungkin dia suka membaca buku-buku yang menjelaskan tentang akhir zaman, bertanya tentang Imam Mahdi. Leres Imam Mahdi kak itu bakal muncul, akan datang, lebih-lebih akan datang pada zaman kita. Apa benar Imam Mahdi ini akan datang pada zaman kita kira-kira, Kiai? Katanya. Kiai yang ditanya ini tersenyum. Kamu jangan ngurusi itu. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Jangan-jangan kalau Imam Mahdi benar-benar datang pada zaman kita, Imam Mahdi justru tak kesokan ke kita. Justru kita menjadi orang-orang yang berseberangan dengan Imam Mahdi. Na'udzubillahi min. Sudah, jangan ngurus itu urusan Allah. Kamu persiapkan apa yang bisa kamu persiapkan untuk menghadap Allah. Jangan-jangan masih lama. Tapi pasti datang. Kalau dari tanda-tandanya sudah sangat dekat. Beliau juga mengatakan seperti itu di belakang. Fayamkuthu, maka diam siapa Dajjal arba'ina selama 40. Qala rawi, berkata siapa rawi, la adri, tidak tahu siapa aku, arba'ina yauman, kepada 40 hari, au arba'ina syahron, atau 40 bulan, au arba'ina aman, atau 40 tahun. Banyak riwayat tentang Dajjal ini. Ada yang mengatakan satu harinya seperti 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, kalau tidak salah. Satu harinya kemudian berikutnya seperti hari-hari pada biasanya. Jadi hari-hari di mana Dajjal muncul itu adalah hari yang sangat mencekam dan benar-benar ujian yang berat bagi umat Islam. Perang luar biasa terjadi besarnya pada waktu itu antara umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi bersama melawan Dajjal dan pasukannya, hingga kemudian Allah menolong umat Islam dengan diturunkannya Nabiullah Isa alaihis salam yang ditakdirkan untuk mampu membunuh Dajjal.
menikam Dajjal. Fitnah luar biasa. Dan sepertinya simbol-simbol Dajjal juga sudah mulai banyak muncul di tengah-tengah kehidupan kita ini, dari dimunculkan oleh orang-orang yang menunggu kedatangannya. Banyak sekali simbol-simbol dimunculkan itu. Simbol segitiga atau simbol mata satu dan macam-macam simbol itu. Fayab'atsu, lalu mengutus Allah siapa Allah Isa bin Maryam kepada Nabi Allah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, karena seakan-akan Isa ibn Maryam Urwah bin Mas'udin As-Saqafi, ialah sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi wajahnya mirip sahabat Urwah radhiyallahu anhu. Jadi Urwah ini laki-laki, bukan perempuan. Fayatlubu, lalu mencari siapa Nabi Isa alaihi salam kepada Dajjal. Fayahlikuhu, maka membinasakan siapa Nabi Isa kepada Dajjal di sebuah pintu yang bernama pintu Lut, lam dengan dal. Sekarang oleh orang-orang Bani Israel, dekatnya Lut ini dibuat semacam bandara. Tidak tahu buat apa, jangan-jangan untuk menyelamatkan Dajjal. Dajjal ini akan muncul dengan 70.000 kalau tidak salah, atau 7.000 dari 7.000 atau 70.000. Saya biasanya hafal luar kepala, ini kok bisa lupa. Insyaallah 7.000 atau 70.000. Kita lihat di riwayatnya. Bersama Yahudi yang dari Bani Isfahan. Yahudi dari Isfahan. Isfahan ini kalau sekarang daerah dekat-dekat Persia ini. Ciri-ciri mereka adalah membawa semacam toyalisa, penyaman. Selendang-selendang yang bergaris, yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Dan itu mereka sudah ada sekarang di Bait. Sudah ada. Mempersiapkan diri setiap generasi untuk menyambut kedatangan Dajjal. Yang mereka anggap sebagai Mesias. Ada Mesias Al-Masih yang palsu, ada Al-Masih yang asli. Al-Masih yang asli Nabiullah Isa alaihissalam, Al-Masih yang palsu Masihid Dajjal. Summa yamkustu, kemudian diam annasu siapa manusia sab'a sinina selama 7 tahun. Laisa, yang tidak ada bainatnaini, ialah di antara dua orang ada watun, apa permusuhan. Summa yursilu, kemudian mengirimkan Allah siapa Allah rihan baridatan, kepada angin yang dingin yang sejuk, min qibali syami, dari arah Syam. Fala yabqa, maka tidak tersisa ala wajhil ardi, atas permukaan bumi, ahadun siapa seorang pun, fi qalbihi, yang ialah di dalam hatinya ahad mithqalu dzarratin, adapun seberat atom, min khairin, dari kebaikan. Au qala, atau bersabda siapa Nabi, iman, illa qabadat, kecuali mematikan apa rihu, kepada ahad. Angin berhembus yang begitu nikmat hingga tidak ada seorang pun di antara mukmin yang yang mendapatkan hembusan ini kecuali mereka mati. Hatta law anna ahadakum, sehingga seandainya sesungguhnya salah satu kalian, dakhala, ialah masuk siapa ahad, fi kabidi jabalin, di dalam celah bumi, la dakhalat, maka niscaya masuk apa rih, ali, atas ahad, hatta takbido, sehingga mengambil apa rih, atau mewafatkan apa rihu, kepada ahad. Launya para anbiya ini kemungkinan besar terjadi. Launya para anbiya kemungkinan terjadi. Fayabqa, maka tersisa syirarun nasi, apa orang-orang yang paling buruk di antara manusia, fi khiffatit thairi wa ahlamis sibai, di dalam seperti ringannya burung, wa ahlamis sibai, dan seperti jinak-jinaknya hewan buas. Artinya apa? Khiffatit thairi wa ahlamis sibai itu, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan kata ini, Imam Nawawi mengutip dari perkataan para ulama. Beliau berkata, qala an-Nawawiyyu, qala al-ulama, ma'nahu yakununa fi sur'atihim ila asy-syururi wa qada'i syahawati wal fasadi ka tayrani at-tayri wa fil udwani wa zulmi ba'dihim ba'dan fi akhlaqis siba'il adiyati. Artinya bahwa maksudnya khiffatit tayri adalah
cepatnya mereka melakukan keburukan seperti cepatnya burung terbang. Dan cepatnya mereka melakukan kezaliman seperti hewan buas. Yang dimaksud dengan khifatit thairi, cepatnya melakukan keburukan dan kerusakan. Yang dimaksud dengan ahlamis siba ini adalah melakukan permusuhan dan kezaliman seperti binatang buas. La ya'rifuna, tidak tahu siapa mereka. La ya'rifuna, tidak tahu siapa mereka, syirarun nas, ma'rufan kepada kebaikan, wala yungkiruna, dan tidak mengingkari siapa mereka, syirarun nas, munkaron kepada kemungkaran. Sudah ada baik, sudah ada bu, sudah tahu mereka. Zina lah zina, minum-minuman keras lah minum-minuman keras. Hidup mereka sudah tidak karu-karuan. Faitamatsalu, maka muncul atau menjelma lahum pada mereka syirar asyaitonu, siapa setan. Asyaitonu, siapa setan. Fayaqulu, lalu berkata siapa setan, ala tastahyuna. Ini ala sawab kata guru saya, ala tastajibuna. Punya sampean apa? Tastahyuna. Kiai menggunakan redaksi la ala sawab ala tastajibuna. Ayo, apakah tidak menjawab ajakan siapa kalian dari ajakanku? Ala tastajibuna. Kalau ala tastahyuna apa artinya? Malu ya. Kalau tastahyuna apakah ayo malu siapa kalian? Apakah tidak malu siapa kalian? Istihya. Apakah tidak merasa malu siapa kalian? Kalau istihya, merasa malu. Kalau ala tastajibuna, ayo mengapa tidak mengikuti atau mengabulkan ajakanku siapa kalian? Fayaquluna, lalu berkata siapa mereka, fama, maka adapun apa, ta'muru, ialah memerintah siapa kamu setan kepada kita. Fayamuru, maka memerintah siapa setan hum kepada mereka, bi'ibadatil autsani, dengan beribadah kepada beberapa berhala. Wahum, adapun mereka syirrun nas, fi dzalika, pada saat itu ibadatul autsan, darun, adapun satu perkampungan, bukan daron, itu saya cari tek-teknya itu ternyata darun, adapun satu perkampungan, rizquhum, yang adapun rizkinya mereka, husnu aisyihim, ialah bagusnya kehidupan mereka. Tsumma yunfahu, kemudian ditiup fis suri, apa sakakala berikutnya, fala yasma'u, maka tidak mendengar kepada sur, ahadun, siapa seorang pun, illa asgha, kecuali mendengarkan atau memiringkan siapa ahad, litan, kepada lehernya, wa rafa'a, dan mengangkat siapa ahad, litan, kepada lehernya. Artinya lid di bawah ada sufhatul unuq, permukaan leher. Jadi begini menyimak ngidingaki. Fa'awaluman, maka adapun pertama kalinya orang yasma'u, yang mendengar siapa manhu kepada sur, rajulun, siapa seorang laki-laki, yalutu, yang memperbaiki siapa rajul, haudha ibilihi, kepada kolam untanya rajul. Qala, bersabda siapa Nabi, fayas'aku, lalu rebah atau tersungkur atau terkapar annasu, siapa manusia. Qala, bersabda lagi siapa Nabi, ini kan hadis ya. Tsumma yursilu, kemudian mengirimkan Allah siapa Allah, ayyunzilu, artinya menurunkan Allah siapa Allah, mataran, kepada hujan, karena usahakan akan mator, abtillu, ialah gerimis, atau atallu, ialah gerimis. Fatan butu, maka tumbuh minhu, dari mator, ajsadun nasi, apa jasad-jasad manusia. Tsumma yunfahu, kemudian ditiup fihi, apa sur, ukhra, pada kali yang lain, ay marratan ukhra. Faidha, maka tiba-tiba hum, adapun mereka makhluk itu atau manusia-manusia itu, qiyamun, ialah orang-orang yang berdiri, yang zuruna, lagi melihat siapa mereka. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, halummu, kemarilah kalian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, waqifu, dan adalah diam siapa kalian, hum, kepada mereka,
kepada mereka nas innahum sesungguhnya mereka mas'uluna ila ditanya atau diintegrasi siapa ialah orang-orang yang diintegrasi siapa mereka. Tsumma yuqalu kemudian dikatakan akhriju hendaklah mengeluarkan siapa kalian ba'tsan nari kepada kiriman berupa api. Fayuqalu maka dikatakan min kam dari berapa fayuqalu maka dikatakan min kulli alfin dari setiap 1000 tis'umiatin wa tis'atun wa tis'una adapun 999. Qala maka berkata atau maka bersabda siapa Nabi, fadzalika maka pada hari itu fadzalika maka adapun hari itu yaumun ialah hari yaj'alu yang menjadikan apa hari alwildana kepada anak-anak kecil syaiban kepada berubah. Wadzalika adapun hari itu yaumun ialah hari yukshafu yang disingkap ansakin apa betis. Alit adapun lafaz lit safhatul unuki ialah permukaan leher. Wa yalutu haudan ibilahu adapun lafaz yalutu haudan ibilahu ialah artinya yutinu memperbaiki tanah liat siapa orang hu kepada haud wa yuslihu dan memperbaiki siapa orang hu kepada haud. Yutin itu melumuri dengan tanah liat. Tin ya. Melumuri dengan tanah liat. Wa qala kalau sekarang apa ngeres itu nyemen ya. Wa qala alaihi salatu wasallam dan bersabda siapa habibuna Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam la taqumu tidak berdiri tidak terjadi as-saatu apa kiamat ala ahadin atas seseorang yaqulu yang berkata siapa ahad Allahu Allah kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Wa fi haditsin akhar dan ialah di dalam hadis yang lain adapun hadis fayabqa maka tersisa syirarun siapa buruk orang-orang yang paling buruk yataharujuna yang berjima atau berhubungan intim dalam kurung berzina siapa mereka syirar fiha di dunia taharujal humuri seperti berzinanya atau berhubungan intimnya beberapa keledai artinya sudah tidak tahu maulah tidak tahu malulah di mana-mana pokoknya budak kenangan lan oke. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ini. Kalau orang dulu itu yang disebut dengan pacaran atau sir-siran kakek-kakek kita itu yang disebut pacaran itu kan rumahnya dulu gedek ya tabing. Yang disebut pacaran orang dulu zaman dulu si cewek ada di dalam rumah nembuskan tangannya ke dalam ketek itu keluar dari dalam keluar. Cowoknya di luar tekorekan itu kotek tangan itu sudah pacaran. Kalau sekarang kalau tidak boncengan tidak ger apa kalan benilaki bini soro pipan kasabi bakalan terkejelau selau sudah aja jungenge walaupun tunangan kalau belum suami istri ya. Nah, itu kan tanda-tanda ke depan akan lebih parah lagi. Saya pernah negur kondektur bis dulu. Saya pernah naik bis dari Situbondo ke Sukorejo. Di belakang saya lihat ada teman-teman santri beberapa. Di bis kan ada videonya itu. Nyetel lagu dangdut, nyanyinya sedih, tapi penyanyinya goyang-goyang. Mohon maaf kayak orang seperti melakukan hubungan. Bajunya juga sangat ketat. Dicetel di bis. Saya mikir, kalau pas oleh Allah dijadikan ditakdirkan tabrakan saya mati di sini dalam keadaan melihat kemungkaran bagaimana? Apa saya harus berdiri langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan nas ittaqullah. Kira-kira saya bilang apa waktu itu? Betapa sulitnya pada zaman ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pada Rasulullah dulu seandainya naik bis, langsung ketika melihat mungkaran, ya ayuhan nas ittaqullah kan begitu. Sekarang coba begitu. Sampai di pasar langsung ceramah ada yang ngundang. Yang kepil. Ini saya bilang kondekturnya ketika nyanduk karcis ke saya bilang bisik-bisik untuk amar ma'ruf nahi munkar saya bisik-bisik. Padahal mereka mungkarnya jelas. Saya yang beramar ma'ruf nahi munkar harus bisik-bisik. Mas minta tolong videonya diganti atau dimati. Tidak enak, terlalu seronok kata saya. Senyum saja. Saya pakai sarung, pakai baju takwa. Di samping saya ada seorang kayaknya aparat keamanan.
Saya bilang sama beliau, sulitnya sekarang Pak ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar katanya. Tak tahu paham apa ndak amar ma'ruf itu. Dia hanya manggut-manggut. Ke belakang, saya kira akan ke depan lagi untuk matikan. Ternyata sampai saya turun ke Sukorejo, tetap goyang-goyang itu. Ya Allah, kok ya keprengkilan arah. Masa saya harus marah-marah? Kan enggak. Enggak, orang seperti Habib Rizik Syihab dianggap ya, karena hidup beliau di Jakarta pantas kalau keras kayak gitu. Maksiat, kemungkaran terang-terangan di sana. Saya bukan Habib Rizik ya, enggak. Cuma terkadang ada beberapa hal yang saya setuju dengan beliau, tapi terlalu keras. Ya itu, orang pacaran, pernah mandi kolam renang saya dengan anak-anak saya, tiba-tiba ada perempuan nyebur, ternyata dia pakai biki, ya ada kok tak cek karena todus TV, geremah dia. Allah, ini kan tanda-tanda. Saya pernah datang ke warung bakso dengan istri saya, datang ke warung bakso di sebuah daerah, tidak perlu saya jelaskan di mana. Entah ini suami istri atau bukan, saya lihat suami istri ini tidak pantas. Apalagi bukan. Perempuannya mencium pipi cowoknya atau suaminya di warung bakso. Nah kan benih New York, nak benih Amerika, di sini Indonesia, icium. Istri saya mangkel. Saya lihat orang nyium cowok atau suaminya di warung itu. Saya langsung berdiri saya. Mau kemana sampean? Ada apa, mau ngamuk sampean? Enggak mau lihat. Kau bisa? Wah, apalagi di tempat-tempat wisata. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah menurunkan tsunami. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Ibrahim atau umatnya Nabi yang lain. Nabi Ibrahim ini kan sabarnya orang. Sarahnya Minhajul Abidin apa? Sirajul Wahaj. Ya. Saya pernah baca di dalam kitab itu. Bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk di antara para nabi yang juga seringkali Isra. Apa artinya? Berjalan malam dengan buruk ke atas langit. Dan Nabi Ibrahim oleh Allah diperlihatkan dengan perbuatan manusia di muka bumi. Nabi Ibrahim ini kan sudah halim, awwahun halim di dalam Al-Quran. Orang yang sudah kembali kepada Allah dan sifatnya sangat santun luar biasa. Tapi ketika melihat kemaksiatan di muka bumi dilihat dari atas oleh beliau mangkel, tak mohon pada Allah, ya Allah, orang yang berbuat maksiat itu binasakan ya Allah. Karena Nabi Ibrahim yang berdoa langsung untung kita umatnya Nabi Muhammad. Satu kali. Kapan beberapa waktu kemudian beliau Isra lagi. Lihat lagi ke muka bumi ada orang yang bermaksiat kepada Allah yang sudah berlebihan. Doa lagi, ya Allah, matikan orang itu ya Allah yang berbuat maksiat kepadamu. Maksiatnya sudah dianggap berlebih. Karena Nabi Ibrahim yang berdoa mati lagi. Dimatikan lagi. Sampai 3 kalinya Nabi Ibrahim berdoa yang sama. Ditegur oleh Allah. Ibrahim, yang menciptakan mereka itu bukan kamu yang menciptakan saya. Mengapa kamu tidak mendoakan saja pada mereka agar supaya mereka bertobat padaku? Aku sayang pada mereka. Mereka memang bermaksiat, tapi masih mungkin saja untuk bertobat. Kalau setiap orang yang bermaksiat kamu doakan mati, kapan mereka bisa bertobat? Setelah itu Nabi Ibrahim menggagalkan untuk mohon kematian pada orang-orang yang bermaksiat. Untung Nabi kita Nabi Muhammad. Coba bayangkan, kita ini termasuk orang yang layak didoakan mati apa enggak Nabi sama Nabi Ibrahim? Dan karena sebab ini kemudian Nabi Ibrahim setelah punya anak Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail di dalam kitab Sirajul Wahaj. Untuk menunjukkan Ibrahim, kasih sayangmu kepada anakmu Ismail itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rahmatku, kasih sayangku kepada hamba-hambaku walaupun mereka bermaksiat. Mungkin saja mereka kembali kepadaku. Nah, makanya Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untung Nabi Muhammad beliau bukan saya.
saya akan lapas kiren-kiren melulu kan aja. Kecuali saya sendiri yang bermaksiat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yakbidullahu menggenggam Allah siapa Allah al-ardha kepada bumi yaumal qiyamati kelak dari kiamat, wa yatwi dan menggulung siapa Allah as-sam'a kepada langit biyaminihi dengan tangan kanan Allah. Jangan diartikan apa adanya ini ya. Tsumma yaqulu, kemudian berfirman siapa Allah, ana adapun aku al-maliku ialah raja di raja. Aina ialah di mana mulukul ardi adapun raja-raja di bumi. Wa qala Rasulullah dan bersabda siapa Habibuna alaihi salatu wasalam, yatwi melipat atau menggulung Allah siapa Allah samawati kepada beberapa langit yaumul qiyamati kelak dari kiamat. Tsumma ya'khudhu kemudian mengambil siapa Allahunna kepada samawat biyadil yumna dengan tangan Allah yang kanan. Tsumma yaqulu kemudian berfirman siapa Allah, anal maliku adapun aku ialah malik. Aina ialah di mana al-jabbaruna adapun orang-orang yang diktator. Aina al-mutakabbiruna ialah di mana adapun orang-orang yang sombong. Tsumma yatwi kemudian melipat siapa Allah atau menggulung siapa Allah al-ardha kepada bumi bishimalihi dengan tangan kiri Allah. Bitakwil. Tsumma yaqulu kemudian berfirman siapa Allah, ana adapun aku al-maliku ialah raja di raja. Aina ialah di mana al-jabbaruna adapun orang-orang yang jabbar, bertindak sewenang-wenang, diktator. Aina al-mutakabbiruna ialah di mana adapun orang-orang yang sombong. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, yudrasu atau yadrusu, dimusnahkan atau dilunturkan al-islamu apa Islam, kama yudrasu sebagaimana dilunturkan as-saubu apa baju, hatta la yudras sehingga tidak diketahui ma ialah apa siamun adapun puasa, wala salatun dan tidak juga salatun adapun salat, ya. Wala salatun dan tidak juga adapun salat, wala nusukun dan tidak juga nusuk. Nusuk ini ibadah, identik dengan ibadah haji. Wala sedekahun dan tidak juga sedekah, karena di hari kiamat, di kiamat pada waktu kiamat nanti menjelang terjadinya kiamat, Ka'bah juga akan diruntuhkan oleh sekelompok oleh orang-orang yang ciri-ciri wajahnya seperti majjanun mutarraqah. Wa yusra dan dijalankan pada waktu malam bi kitabillahi ta'ala apa kitab Allah Ta'ala fi lailatin dalam satu malam. Jadi seluruh Al-Quran akan diangkat oleh Allah dari permukaan bumi ini. Fala yabqa maka tidak tersisa fil ardi di muka bumi ayatun apa satu ayat pun. Di flash disknya, jadi jangan-jangan nanti Quran yang ada tidak lagi berbentuk lembaran, tapi sudah berbentuk kopian itu ya. Seperti kita di dalam HP sekarang itu. Kan mudahnya untuk menghilangkannya. Begitu mudahnya untuk hilang dan dihilangkan. Kalau melihat kecanggihan pada zaman sekarang mungkin saja seperti itu. Atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang penting pada saatnya kitab Allah Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah pada satu malam. Wa yabqa dan tersisa tawaifu apa beberapa kelompok minan nasi dari manusia, minhum yang ialah dari mereka nas, tawaif minan nas, asy-syekhul kabiru wal ajuzu adapun orang yang tua dan jompo. Yaquluna berkata mereka siapa syekhul kabir wal ajuz, adrokna menututi siapa kami abaana kepada bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, ala hadil kalimati atas kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Fanahnu maka adapun kami naqulu ialah berkata siapa kami kepada la ilaha illallah. Tak paham nanti dengan la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wasallam dan berkata siapa Habibuna alaihi salatu wasallam, innakum sesungguhnya kalian la tarawna ila tidak melihat siapa kalian as-sa'ata kepada kiamat, hatta tarawna sehingga melihat siapa kalian qablaha sebelumnya kiamat, asyra ayatin kepada 10 beberapa ayat. Awaluha adapun awalnya asyra ayat tulu syamsi ialah terbitnya matahari min maghribiha dari arah terbenamnya matahari. Ditutup itu tobat pada waktu itu. Tsumma dukhanu kemudian asap, tsumma dajjalu kemudian dajjal, tsumma dabbatu kemudian binatang melata, tsumma salasatu khusufin kemudian tiga beberapa keamblasan atau penenggelaman. Khasafun bil masyriqi satu khasaf satu penenggelaman atau satu amblas bil masyriqi di timur. Kalau mau mirip-miripkan dengan yang agak lambat tenggelamnya seperti yang terjadi di lumpur Lapindo kan lambat tenggelam di timur. Atau ingin cepat apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Sulawesi. Ketika ada gempa, kemudian satu daerah tenggelam,
kemudian disusul dengan daratan yang lain. Hingga yang awalnya ada di atas di bawah, kemudian kebun pindah. Jadi ada kebunnya orang, rumah-rumahnya orang pindah ke daerah yang ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ini contoh khosafun fil masjid. Kalau ternyata itu benar, sudah terjadi. Kalau itu hanya tanda-tanda, itu bagian dari tanda-tanda kecil Allah bahwa akan ada khasaf besar di daerah timur. Sementara yang ada di Indonesia, di Lapindo, kemudian beberapa waktu lalu di Sulawesi. Ya, ada seorang anak kecil di antara mengaji sama orang tuanya. Ya. Belum yang ini yang taat kepada Allah. Anak kecil di antara mengaji sama orang tuanya. Ketika orang tuanya membalikkan sepeda, tiba-tiba bunyi boom. Dilihat ke belakang sudah ada. Sudah masuk ke dalam desanya itu. Kemudian perlahan dari daerah yang lain jalan menutupi desa yang ditenggelamkan itu. Semoga tidak terjadi di sini. Contoh khosafun bil masyriq. Wa khosafun bil maghribi, dan penenggelaman atau amblas bil maghribi di daerah maghrib, di daerah barat. Wa khosafun, dan satu keamblasan atau penenggelaman bi jaziratil arabi, di jazirah. Termasuk nanti ketika datang Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi datang, dibaiat oleh para ulama di Mekah, tiba-tiba dari Syam itu muncul satu kekuatan pasukan yang tidak membenarkan Imam Mahdi. Mereka kemudian mau menyerang Imam Mahdi dengan pasukannya, tapi di sebuah daerah yang namanya Gurun Baida, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Nah, mungkin ini salah satunya. Khosafun bi jaziratil Arab. Wa khuruju Isa, dan keluarnya Nabi Isa alaihi. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa yakunu akhiru dzalika, dan ada apa akhirnya dzalika, akhirnya 10 ayat itu naron, ialah api, takhruju yang keluar apa nar minal Yamani, dari Yaman, min qa'ri Adnin, dari kawasan atau lembah Aden di daerah Yaman. Aden daerah Yaman. Nah, termasuk di antaranya di dalamnya keluarnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi. Wa alam, dan dalam mengerti siapa engkau, anna waqta majlis saati, kepada sungguhnya waktu datangnya kiamat, amrun, ialah perkara tafarroda yang menyendiri Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, biilmihi, dengan mengetahui amr. Falaisa, maka tidak ada yang alamu, ialah mengetahui kepada waktu majlis saat atau amr itu, illahu, kecuali siapa? Allah. Kama qala Ta'ala, sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala, kul, katakanlah, innama, hanya saja ilmu, adapun pengetahuan kiamat, inda rabbi, ialah di sisi Tuhanku, la yujalliha, tidak mengungkapha kepada kiamat, liwaktiha, pada waktunya kiamat, illahu, kecuali siapa? Allah. Wa qala Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa indahu, dan ialah di sisi Allah, ilmu saati, adapun pengetahuan tentang kiamat, kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Katanya 2002 kemarin itu film 2002 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Billahi terpaksa. Sudah banyak sebagian orang yang mau membenarkan itu. Bahkan di antara orang-orang mukmin ada yang hampir membenarkan itu. Tapi ternyata itu hanya berita-berita yang dimunculkan untuk agar supaya film yang tentang itulah laris. Ada apa? Jadi jangan pernah menyebutkan waktu dan pernah menyebutkan tanggal, apalagi tahun, jangan. Itu hanya ketentuan Allah yang tahu. Wa inna ma yata'allaqu, dan hanya saja berkaitan ilmu khalaiqi, apa ilmunya beberapa makhluk, bi amaratiha, dengan tanda-tanda kiamat, wa asyratiha, dan tanda-tanda kiamat. Allati tadullu, yang menunjukkan apa, allati ala tirabiha, atas dekatnya kiamat. Dekat sudah. Teman-teman kiasat, teman kisamsul. Apa? Alam tunyah ampun alam tunyah ampun wahia, adapun allati amarat wa asyrat, kathiratun, ialah banyak, jaat yang datang biha dengan kathirah, al ahadits, apa beberapa hadis, as-sahihatu, yang sahih. Wa qad dhahara, dan sungguh telah nampak, al kathiru, apa banyak, minha, daripada allati amarat wa asyrat. Pada zamannya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sudah mengatakan sudah banyak muncul tanda-tanda baik yang kecil, sughra, wusta, kalau yang kubra belum. Walam yabqa, dan tidak tersisa. Walam yabqa, dan tidak tersisa, fima, di dalam perkara yadharu, yang nampak apa ma, illa, kecuali al ayatu, apa beberapa tanda, al ammatu, yang umum, minha, dari allati amaratus sya'ah wa asyratus sya'ah.
mithlu tulu'i syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wad dajjali, dan munculnya dajjal, la'ana, semoga melaknatku kepada dajjal Allah, siapa Allah. Wa dabbatil ardi, dan muncul seperti dabbatil ardi, hewan melata di permukaan bumi. Wa nuzuli Isa alaihissalam, dan seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wa amsalu dzalika, dan seumpama itu tulu isyamsi ila akhirih, dari antara tanda-tanda kiamat kubra. Kalau menurut dalam kitab fikih tahawulat, tanda-tanda kiamat itu ada 3, ada sughra, ada wusta, ada kubra. Nah, yang sughra dengan wusta ini saling memasuki atas yang lain. Nah, bisa terjadi kapan saja. Yang kubra khusus, Al-umrul rabi'u wallahu alam bisawab wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam.